Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini aku akan mempresentasikan hasil tugas temuan yaitu isu agraria di Bone Darussalam, Rokan Hulu, Riau. Nah, tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Tata Kelola Agraria yang dimana perintah tugas ini yaitu mencari permasalahan agraria yang ada di Indonesia. Ketika sumber daya minyak melimpah, lantas mengapa kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika Riau dikenal sebagai wilayah yang memiliki hasil bumi yang melimpah, kenapa masyarakat masih cenderung menengah ke bawah? Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai permasalahan tersebut, perkenalkan, nama aku Adnan Febrian. Aku seorang mahasiswa ilmu pemerintahan di Universitas Jambi. Saat ini aku sedang berada di semester 5. Nah, jadi info untuk teman-teman semua, bahwasanya penyumbang minyak terbesar nomor satu di Indonesia jatuh kepada Provinsi Riau, yang di mana Riau memiliki PT Pertamina Hulu Rokan atau yang kita kenal sebagai PHR. Nah, pada produksi ini pernah mencapai sekitar 158.167 barel per hari pada tahun 2024. Nah, Riau juga memiliki minyak sawit terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 2,8 juta hektar per tahun 2023. Nah, ketika hasil bumi melimpah, kemudian kondisi masyarakat tergolong rendah, itu kan menjadi pertanyaan untuk kita semua. Ayo kita kupas satu persatu. Lantas yang terjadi bukannya sejahtera, beberapa wilayah yang ada di Riau malah sering sekali menghadapi isu agraria yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Kita lanjut. Nah, kita fokuskan, kita mulai fokus ke Kecamatan Bone Darussalam. Beberapa permasalahan di Bone Darussalam. Yang pertama ada sengketa tanah, masyarakat, dan perusahaan. Tidak luput di berbagai daerah yang ada di Provinsi Riau, itu desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat wilayah kecil sekalipun, ketika perusahaan sudah masuk, banyak sekali keributan yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Entah itu dari kerusakan lingkungan, kemudian sengketa lahan, surat yang tumpang tindih. Nah, hal ini justru sangat merugikan si masyarakat sendiri. Nah, pada kasus temuan saya, yang kebetulan saya kemarin baru saja pulang dari Bone Darussalam untuk melakukan penelitian, pada temuan saya kemarin saya melihat bahwasanya tanah masyarakat yang dijanjikan akan dibayar secara utuh oleh perusahaan yang ada di daerah tersebut, ternyata dibayar hanya sebagian. Kemudian perusahaan tanpa berpikir panjang langsung mengklaim bahwa tanah itu sudah mereka beli sepenuhnya. Nah, kemudian terjadilah tumpang tindih, yang mana masyarakat masih mengakui tanah itu belum dibeli sepenuhnya, sementara masyarakat sudah, sementara perusahaan sudah mengklaim bahwa tanah itu sudah dibeli. Nah, terjadinya tum timpang tindih surat menyurat itu eh, adalah masalah yang sangat universal yang dihadapi oleh masyarakat di desa di Kecamatan Bone Darussalam. Yang kedua ada putusan pemerintah yang tidak mendukung masyarakat. Nah, pada wawancara observasi saya kemarin, saya temukan bahwa putusan pemerintah cenderung sering mementingkan atau mengunggulkan kepentingan-kepentingan yang disuarakan oleh swasta. Secara tidak langsung, pemerintah itu tidak mendukung masyarakat, melainkan mendukung secara penuh swasta. Nah, kenapa demikian? Banyak sekali masyarakat yang ingin mengurus legalitas tanah mereka itu dipersulit, dan bahkan ketika mereka ingin menjual tanah itu kepada perusahaan malah dipermudah. Nah, hal ini adalah secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah itu justru lebih pro terhadap perusahaan ketimbang masyarakat. Kemudian tumpang tindih kawasan hutan. Nah, yang dimana eh, hutan yang ada di Bone Darussalam itu adalah lahan turun-temurun yang diwarisi oleh nenek moyang mereka untuk anak cucu mereka. Kemudian karena keterbatasan legalitas atau keabsahan yang formal atau yang valid mengenai surat menyurat, kawasan itu tergolong seperti tidak memiliki tuan karena tidak memiliki pondasi surat menyurat yang kuat. Sehingga perusahaan dengan mudah membuat surat
dan kemudian mengeklaim kawasan tersebut sudah mereka beli sepenuhnya. Nah, hal ini yang menjadi permasalahan yang menciptakan demonstrasi di mana-mana. Ada tanah ulayah, tanah adat, dan lain sebagainya malah dijadikan kawasan perkebunan. Kemudian bukti formal tanah masyarakat yang lemah, yang saya bilang tadi di awal, karena surat menyurat itu lemah, sehingga si perusahaan ini dengan mudah membuat surat dan mengurus surat di pemerintah setempat secara lebih mudah. Karena apa? Indikasi yang pertama karena masyarakat cenderung berpengetahuan dan berpendidikan rendah. Seperti itu. Kita lanjut. Nih, per 5 tahun terakhir, banyak berita yang menyuarakan mengenai isu agraria yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam. Bisa kita lihat mulai dari intimidasi dari aparatur, kemudian mafia tanah yang menciptakan buruh-buruh tani. Nah, kemudian juga ada tuntutan, unjuk rasa dan lain sebagainya. Nah, pada berita-berita ini bisa kita lihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap kedatangan perusahaan itu sedikit terganggu begitu. Kemudian ketika kita kaitkan, kita rucutkan mengenai akar permasalahan, temuan pertama saya itu mengenai rendahnya pengetahuan dan tingkat pendidikan, yang dimana masyarakat mayoritas di Kecamatan Bunai Darussalam memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Mereka eh, memiliki semangat berpendidikan atau motivasi pendidikan itu yang bisa dikategorikan rendah. Nah, hal demikianlah yang menjadi indikasi mereka yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, yang tinggi, yang menduduki kursi pemerintahan ataupun swasta, bisa mengeksploitasi sumber daya yang ada di desa, yang ada di Kecamatan Bone Darussalam dengan sangat mudah. Kemudian lemahnya legalitas tanah warga. Di sini banyak sekali tanah-tanah yang tidak memiliki surat menyurat, namun diakui warga bahwa itu adalah tanah warisan dari bapak mama mereka, nenek mama mereka, leluhur mereka, tapi tidak memiliki surat menyurat. Nah, hal ini juga menjadi indikasi permasalahan. Kemudian kepentingan ekonomi besar. Nah, seperti yang saya juga bahas tadi di awal, bahwasanya pemerintah selalu menguntungkan kepentingan ekonomi besar dari sektor swasta, yang dimana entah mungkin ada kong kali kong atau skandal berupa suap menyuap, agar mereka swasta mudah untuk membuka lahan dan membangun perusahaan di tengah atau di dekat pemukiman masyarakat. Kemudian kurangnya pengawasan dan pemantauan. Nah, sebenarnya ketika sudah dilakukan eh, demonstrasi dan lain sebagainya, pihak-pihak atas harus melakukan audit terhadap yang pertama perusahaan, bagaimana mereka memberi efek kepada masyarakat berupa dampak lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian audit juga harus dilakukan eh, kepada pemerintah. Karena apa? Karena pemerintahlah yang meng-ACC bagaimana perusahaan masuk ke kawasan di dekat daerah mereka. Lanjut. Kemudian masuk ke solusi dan rekomendasi. Nah, di sini saya memberikan sedikit banyaknya solusi, yaitu yang pertama melakukan audit HGU atau hak guna usaha. Yang dimana sering sekali ditemukan bahwa di Kecamatan Bonai Darussalam itu banyak sekali perusahaan yang ilegal. Artinya apa? Tidak memiliki HGU. Kemudian hal itu harus diperkuat, harus diaudit lagi. Lalu transparansi izin lahan. Nah, untuk izin lahan di sini eh, akan lebih baik jika transparansi. Nah, juga melibatkan masyarakat untuk tahu ketika ingin membuka lahan di sini sehingga meminimkan resiko konflik. Kemudian mediasi adat dan formal. Mediasi adat sendiri ini mencakup mengundang setidaknya tokoh-tokoh adat yang dimana mereka mengetahui tanah ulayat adat mereka sehingga meminimalisir konflik. Kemudian juga dengan mengundang tokoh pemuda perwakilan masyarakat agar mereka tahu bahwa
Jikalau mereka tidak menginginkan itu, mereka bisa menolak seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih saya sampaikan. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.